Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Ahinonci. Saya kelas C Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan beberapa hasil resume saya untuk memenuhi tugas geografi kebencanaan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu geologi gempa dan seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gempa bumi dapat terjadi karena aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan masih banyak lagi. Tetapi yang paling umum adalah gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Sesar. Sesar adalah permukaan patahan di bumi tempat kedua sisinya bergerak, melewati satu sama lain. Tekanan menumpuk di bebatuan di sepanjang permukaan sesar menyatukan bebatuan. Yang berikut kesalahan dan pemetaan geologi. Jenis kesalahan. Kesalahan pertama yaitu deep sleep, kesalahan kedua yaitu skip deep, dan kesalahan ketiga yaitu transformasi. Yang berikut yaitu gelombang tubuh. Gelombang tubuh terbagi atas dua, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang seismik dan interior bumi. Gempa bumi besar menghasilkan gelombang tubuh yang cukup energik direkam pada seismograf di seluruh dunia. Gelombang P dan gelombang S tidak mengukit jalur perdana saat mereka melewatinya. Melalui bumi mereka mempercepat, memperlambat, dan mengubah arah. Dan gelombang S bahkan menghilang. Analisis jalur perjalanan dari gelombang seismik memberi kita model interior bumi. Gelombang permukaan. Gelombang permukaan terbagi atas dua, yaitu gelombang cinta dan gelombang religi. Berikut gerakan tanah. Selama gempa gelombang sismik memancar keluar dari gerakan sesar, itu interaksi antara berbagai gelombang seismik menggerakkan tanah baik secara vertikal maupun horizontal. Seismik menggerakkan tanah baik secara vertikal maupun horizontal. Bangunan biasanya dirancang untuk menangani gaya vertikal besar yang disebabkan oleh berat bangunan dan isinya. Mereka dirancang dengan faktor keamanan yang begitu besar sehingga vertikal tambahan kekuatan yang ditimbulkan oleh gempa bumi biasanya tidak menjadi masalah. Begitu percepatan. Desain bangunan di daerah gempa harus diperhitungkan percepatan saat gelombang seismik menggerakkan tanah dan bangunan ke atas dan ke bawah. Laju perubahannya secepat pun sebagai percepatan. Sebagai analogi, kapan mobil Anda melaju dengan kecepatan 25 menit jalan yang mulus, Anda tidak merasakan tekanan pada tubuh Anda. Tetapi jika Anda menginjak mobil akselerator dan kecepatan hingga 55 knot, Anda merasakan kekuatan mendorong Anda kembali ke kursi mobil. Baik, yang berikutnya itu resume yang kedua, yaitu tentang letusan gunung berapi dan lempeng tektonik dan magma. Dua blok bangunan utama dari pengetahuan adalah yang terpenting untuk memahami letusan gunung berapi. Pertama itu lempeng tektonik telah memberikan kita wawasan yang luas tentang gempa bumi. Sekarang ini akan membantu kita memahami gunung berapi. Magma, batu atau batuan cair, bervariasi dalam komposisi kimianya, kemampuannya untuk mengalir dengan mudah, kandungan gasnya, dan volumenya. Yang berikut yaitu komposisi kimia magma. Meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya 8 lebih dari 98% membentuk kerak bumi. 4 unsur paling melimpah berikutnya menambahkan 1,2% lagi kerak, membawa persentase berat yang disumbangkan oleh 12 elemen menjadi
99,23% atau 0,77%. Sisanya termasuk emas, perak, tembaga, karbon, belerang, timah, dan familiar lainnya elemen. Yang berikut yaitu bagaimana gunung berapi meletus. Letusan gunung berapi adalah sarana cepat bagi bumi membuang sebagian panas internalnya. Letusan gunung berapi dimulai dengan panas di kedalaman. Batuan super panas akan naik ke level dengan tekanan lebih rendah, dan beberapa batuan padat dapat berubah fase menjadi magma cair, mengakibatkan ekspansi volume dan pimpinan langkah demi langkah menuju letusan. Yang begitu dasar banjir, viskositas rendah, polaritas rendah, volume sangat besar. Banjir basal adalah peristiwa volkanik terbesar yang diketahui bumi. Dua karakteristik penting yaitu, yang pertama adalah besar sekali jumlah magma atau gas panas yang mereka tuangkan ke permukaan bumi. Yang kedua yaitu durasi geologis singkatnya. Baik, yang berikutnya yang ketiga yaitu mengenai perjalanan tsunami melalui Samudra Pasifik. Setelah gempa bumi, peta hasil komputer diterbitkan memproduksi ketinggian tsunami di seluruh cengkungan Samudra Pasifik. Ketinggian dan pengalaman tsunami yang sebenarnya meliputi Kanada atau Pulau Convert tinggi bergelombang 1 m sampai 3,3 kaki. Orangutangs atau menyebabkan lonjakan setinggi 2,4 meter atau 8 kaki. Sesudah itu kerusakan pelabuhan. California, tsunami setinggi 2,4 meter, 8 kaki, merusak dermaga dan 35 perahu serta menewaskan 1 orang. California, Sardila launchingnya setinggi 2,4 m, 8 kaki, 17 juta, kerusakan pelabuhan, menggelambangkan 18 perahu dan merusak orang lain untuk penjualan 1 juta. Yang berikut yaitu subsidi tanah. Selama beradab-adab saat lempeng Pasifik menunjam ke bawah di bawah Jepang, itu menyebabkan pelat atas membawa Jepang melengkung ke atas. Saat pelat terlepas, mulailah gempa bumi. Dasar laut didorong ke atas pada saat yang sama. Waktu tanah pantai dipindahkan ke bawah sepanjang 400 km, 2.250 mil sepanjang garis pantai. Penurunan tanah mencapai 2,5 meter, 4 kaki di semenanjung Osing di prefektur Miyagi. Gelombang dalam air. Tsunami bisa menjadi gelombang yang paling dahsyat dari sebuah gelombang, tapi asal dan perilaku mereka berbeda dari ombak yang biasa kita lihat di pantai atau tepi danau. Miliar gelombang disebabkan oleh angin yang bertiup di atas permukaan air. Gelombang akibat angin. Gelombang mentransfer energi dari beberapa gangguan. Ombak bergerak melalui massa air menyebabkan partikel air berputar masuk tempat, mirip dengan jalur gelombang seismik. Gelombang Rogue. Lautan adalah kumpulan air yang sangat luas yang berbeda. Badai cenderung beroperasi di berbagai daerah. Setiap badan menciptakan gelombang sendiri. Seperti gelombang dari yang berbeda badai bertabrakan, mereka saling mengganggu dan biasanya menghasilkan
gelombang besar yang berupa hasil dari pembangunan dan gangguan distribut dari beberapa gelombang laut. Tsunami. Ombak terbesar dan paling ditakuti sebagian besar terlalu tampak disadari melintas laut lepas dan kemudian naik dan menghantam garis pantai dengan pukulan dahsyat. Negara dengan sejarah paling rinci dari gelombang pembunuh ini adalah Jepang, dan gelombang tersebut dikenal dengan kata Jepang tsunami pelabuhan. Macam-macam tsunami. Tsunami di pantai, tsunami akibat gempa, tsunami akibat gunung berapi, dan tsunami akibat longsor. Dan yang keempat, yaitu mengenai perubahan iklim. Iklim awal bumi rumah kaca intens. Miliaran tahun yang lalu, iklim bumi berbeda secara dramatis dari hari ini. Rezim iklim bumi purba, planet ketiga dari matahari, dapat diketahui dengan melihat komposisi atmosfer planet-planet. Venus adalah planet kedua dari matahari dan karenanya menerima radiasi matahari yang intens. Sebagian besar energi matahari terperangkap oleh atmosfernya yang padat dan kaya karbon dioksida, yang membantu menciptakan suhu permukaan sekitar 47 Richter sampai atau 89 of. Usia eksplosio terlambat, usia terinflasi terlambat, usia eksplosif terlambat, El Nino, La Nino, Islandes, kadar Pasifik, vulkanisme dan iklim. Benjamin Franklin menyadari pada tahun 1948 bahwa aktivitas vulkanisme dapat mempengaruhi cuaca. Dia menyatakan bahwa kabut asap dan cuaca dingin di Eropa selama 1983 sampai 1984 disebabkan oleh aliran lahar dan gas yang sangat besar di Laut Islandia. Bagaimana lagi pengaruh vulkanisme terhadap iklim? Letusan planet yang besar dan eksplosif dapat meledakkan abu halus dan gas yang cukup tinggi untuk berada di atas zona cuaca normal. Efek iklim vulkanik. Letusan erupsi Vena, Tambor, dan Toba memberikan gambaran tentang bagaimana vulkanisme dapat mempengaruhi iklim. Letusan yang kaya gas dapat menurunkan jumlah radiasi matahari yang masuk dan dengan demikian menyebabkan produksi pertanian menurun, yang lanjutnya dapat menyebabkan kelaparan, penyakit, dan kematian. Dan yang terakhir yaitu banjir. Dalam cekungan drainase kecil, hujan sangat teroklesi dapat menyebabkan banjir bandang yang bergerak secepat namun terasa singkat, seperti yang terjadi di dekat Emburg pada tahun 2003, di Sungai Ganduk di Tennessee Tengah pada tahun 1972. Di dalam cekungan drainase besar seperti Sungai Mississippi, banjir maksimum diakibatkan oleh curah hujan yang meluas yang berlangsung selama berminggu-minggu, menghasilkan air tinggi yang juga berlangsung selama berminggu-minggu. Ini adalah banjir regional. Daerah yang luas menyebabkan kebanjiran selama berminggu-minggu, kerusakan parah. Dampak banjir. Dasar banjir adalah aliran sungai selama aliran pembangunan dataran banjir dengan erosi dan deposisi. Upstream berhak atas dataran banjir mereka kapanpun mereka mau. Manusia yang memutuskan untuk terbang di dataran banjir atau berduyung yang mereka mungkin memenangkan peraturan mereka selama bertahun-tahun, tetapi aliran masih menguasai banjir. Polos dan setiap sehat datang kembali untuk mengumpulkan semua taruhan.
berikut yaitu banjir bandang. Badai konvektif besar sedimen menumpuk dalam hitungan jam dan dengan cepat melepaskan dindingan air yang mengerikan. Tahun banjir bandang topografi yang curam membantu PT terbentuk dan kemudian menyediakan lembah-lembah terjal yang mengubah banjir mematikan. Sebagian besar kematian terkait banjir di Amerika Serikat disebabkan oleh banjir bandang. Banjir regional. Pangan daerah berbeda dengan banjir bandang. Daerah yang tinggi dapat membanjiri wilayah yang luas selama berminggu-minggu, menyebabkan sedikit kematian tetapi kerusakan parah di ujian ketahanan manusia yang parah. Banjir regional atau genangan terjadi di lempe sungai besar dengan topografi rendah saat desis yang berkepanjangan dan berat dan sistem siklon yang tersebar luas. Yang berikut ke Sungai Merah di utara. Sungai Merah di utara tidak biasa karena mengalir martabak atau gambar 132 mengerikan sebagai dari Dakota Selatan, Dakota Utara dan Minnesota sebelum mengalir ke provinsi Ohio di Kanada. Banjir kemudian besar terjadi di sini. Mengapa banjir begitu sering terjadi di sepanjang Sungai Merah di utara? Beberapa faktor digabungkan untuk menciptakan situasi ini. Yang pertama itu, lembah Sungai Merah secara geologis berusia muda, hanya berusia sekitar 9.000 tahun, dan sungai tersebut belum mengukir lembah yang dalam. Yang kedua, kemiringan atau kemiringan dasar sungai yang sangat rendah, hanya berkisar 8 cm atau kilometer 5 in menurun elevasi. Itulah hasil resume dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.